Desi di kelas ya? Ini saya accept semua ya, udah 27. Selamat pagi, Rosa. Selamat pagi. Selamat pagi, Rosa. Selamat pagi, Angelin. Selamat pagi, Denia. Pagi. Pagi, Louis. Pagi. Jordan. Pagi, Stacy. Stacy, happy birthday. Makasih, Rosa. Happy birthday, Stacy. Birthday, Stacy. Thank you, Rosa. Selamat pagi, Rosa. Pagi semuanya. Michelle. Hai. Hai. William. Mana mukanya, Will? Louis sudah siap ya sekolah minggu ya? Iya. Sudah, Bu. Wah, semangat ya, Louis ya. Oke. Maxi. Maxi di gereja ya, Maxi ya? Ya, aku rumah. Di rumah, itu di belakangnya gereja. Di belakang Maxi ada gereja. Kenapa? Itu di belakang Maxi ada gereja. Artinya Maxi di gereja tuh. Kamu pakai ya? Iya. Hah? Pilih. Aku gereja. Enggak, lu nggak usah ngomong sama itu. Selamat siang. Halo? Anak-anak dengar suara Lause gak? Dengar, bilang langsung. Dengar, Kecil apa kecil? Rosa. Wih, gereja. Di rumah. Suaranya kecil apa besar? Lumayan besar. Lumayan besar ya, Beatrice ya? Ya. Louis, PKB ini baru ya? Halo Enzo. Pagi, Bu. Halo Denia, pagi. Pagi. Siapa ya namanya? Karunia Nusantara Blok siapa sih? Rosa. Oh, Rosa. Natalia. Natalia anaknya. Ya, ya. Cucu. Anaknya Rosa ya? Ya, Siapa cucunya ya? Tante Rosa. Ya, Bu. Aku mau share screen. Tapi aku takut kena marah. Jangan jalan-jalan ya sama Mateo ya. Mateo jangan kabur ya. Jelek banget. Aku Tunggu apa? Uni, aku pernah bikin Uni versi cewek. Nah, nanti aku. Adik. Udah. Lagian kamu juga bisa download kaca di HP kamu sendiri kan? Enggak boleh. Nanti tumpah, Bobo bantu. Hapus Bantu OCW. nggak tumpah. Nah, itu kan Tumpah bukut. Tadi aku ditolak nggak bisa. Oh, sedikit. Orang sayang kamu sayang. Tahu. Dan tumpahnya ambil.
Dan Semuanya. Orang-orang baru. Os, jadi nanti kamu yang share aja ya, Os ya? Oke, Ci. Oke, thank you. Nih. Pasti jadi kohos. Pusing ya, ada kebanyakan. Kayaknya gue nggak pesen deh. Waktu buku gue udah kebanyakan, gue udah pusing. Udah nggak dibaca-baca tuh buku. Banyak maunya. Kita lihat cuma ikut juga kadang capek. Tumpah ya, akan tertumpah ya. Selamat siang, Lause. Selamat siang. Adit. Selamat siang, Lausi. Selamat siang, Lause. Selamat siang. Natalia. Yang Natalia. Selamat siang, Ethan. Ethan nggak ada suaranya. Bisa habis. Jona udah bisa ngomong belum ya? Yuk kita mulai aja ya. Di jam 12:30 ya. Ini maju ya. Yuk. 12 Lause. Ya, jadi kita sama-sama mulai ya langsung ya supaya nggak telat ya. Yuk. Selamat pagi anak-anak semua ya. Hari ini kita mau sama-sama kita mulai ibadah sekolah minggu ya. Ya, Os di share screen. Kita sama-sama kita akan menyanyikan lagu sekolah minggu semuanya berdiri ya pakai gerakan ya. Yang semangat ya anak-anak. Kita bersama Grace dan Cici Trisia kan ya? Ya Des. Ini Trisia. Tapi Allah hidup belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas anak-anak. Jono nggak ada suara ya kok? Jono kok nggak ada suara ya? Suara lo. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Yuk, kita sama-sama baca ayat tema. Ulangan 31 ayat 12. Coba Lause minta satu orang baca ya. Lause minta Jordan bisa baca? Kenapa? Ayo Jordan. Jordan bisa? Jordan bisa? Jordan connect gak suaranya? Jangan, Jon. Jalan aja, Bu. Siapa? Angelin deh. Yo, Angelin baca. Dilan. Jangan. Dilan.
Yuk, Angelin aja baca, ayo. Ulangan. Iya, Bu. Yuk. Ulangan 31 ayat 12. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan. Ya. Yuk kita sama-sama masuk dalam doa ya. Kayaknya next-nya apa ya? Oh, lupa, sorry. Yuk kita berdoa ya. Ayo semuanya masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk siang hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami bisa berbakti, dan kami bisa memuji, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa fokus untuk berbakti kepada Tuhan, sehingga sekolah minggu pada hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekolah minggu kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Next. Yuk, sekarang kita mau bersama-sama, kita mau nyanyi lagu, ada lagu dalam hatiku ya. Anak-anak ini lagunya sudah diulang-ulang ya. Harusnya anak-anak sudah bisa, dan biarlah lagu ini benar-benar selalu jadi lagu di dalam hati anak-anak ya. Yuk, kita sama-sama menyanyi ya. Gerakan boleh, kalau yang mau gerakan. Ya, mau lihat anak-anak yang bernyanyi ya. Selamat siang, Lausa. Selamat siang, Lausa. Mana dia pas itu?
ada pengumuman ya anak-anak ya. Ini ada lomba cerita dalam rangka HUT Sekolah Minggu yang ke-55. Ya, di sini ada 3 tema anak-anak. Tema yang pertama, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, ayatnya ada tertera di sini ya. Nanti dibagikan di grup sekolah minggu anak-anak masing-masing ya. Anak-anak baca. Lalu ada perumpamaan anak yang hilang. Dan yang ketiga temanya adalah tentang cerita Sakeus. Ya, anak-anak boleh pilih salah satu dari 3 tema ini. Ya, anak-anak harus baca dulu dari firman-nya. Jadi ceritanya nanti tidak menyimpang ya anak-anak ya. Nah, kriterianya waktunya 5 sampai 10 menit ya. Dan anak-anak boleh menggunakan alat peraga. Lomba ini hanya diperuntukkan untuk anak-anak sekolah minggu kelas 1 sampai kelas 6 ya. Batas pengumpulan lomba cerita ini pada hari Minggu tanggal 31 Oktober dan akan ditayangkan di HUT Sekolah Minggu tanggal 7 November. Ya. Jadi anak-anak usahakan untuk ikut ya. Siapa tahu ternyata anak-anak hebat ya. Nanti anak-anak bisa jadi lause-lause kecil di sekolah minggu ya. Oke, ditunggu ya anak-anak. Nah, berikutnya. Nah, hari ini ada yang berulang tahun. Bukan hari ini, tepatnya tanggal 8 Oktober ya. Siapa tuh yang ulang tahun? Stacy dan Ziko. Apakah Ziko hadir? Ziko belum, Lause. Kenapa? Ziko belum. Oh, Ziko belum. Saya belum, Lause. Saya 15 Oktober. Iya, Ziko belum, Lause. Oh, Ziko 15 Oktober. Oh, kita prak ya, doain dulu ya. Nah, kita Stacy tanggal 8 Oktober betul ya, Stacy ya? Nah, Iya, 8 Oktober, Lause. Ya, sekarang kita mau minta Pak Yohanes ya, khusus doakan buat Stacy dan Ziko yang berulang tahun ya. Ayo kita sama-sama masuk dalam doa. Nanti anak-anak boleh ucapin di chat ya buat Stacy yang ulang tahun ya. Ayo semua kita tutup mata, kita berdoa. Pak Yo ada? Pak Yo-nya ada? Yes, Pak Yo ada. Pak Yo-nya belum, Pak. Kirain tadi di situ, Pak Yo. Doa. Ayo. Yuk, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah dalam sekolah minggu karunia hari ini. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati setiap kami yang hadir, supaya kami boleh dengan sikap kami yang baik, kami boleh memuji Tuhan dengan sepenuh hati kami ya Tuhan. Bahkan nanti ketika akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan juga tolong supaya kami juga boleh mendengarkan firman dengan baik, kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami mau serahkan ibadah kami ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Langsung mau doain Stacy sama Ziko yang ulang tahun. Oh ya, kita juga berdoa untuk Stacy dan Ziko ya yang ulang tahun hari ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang hari ini berulang tahun, supaya Tuhan juga tolong di usia yang boleh semakin bertambah, mereka juga boleh semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka, mereka boleh semakin setia untuk bertumbuh di dalam iman mereka ya Tuhan, supaya semakin serupa dengan Tuhan. Kami berdoa juga untuk masa depannya, untuk sekolahnya, biarlah Tuhan pun juga boleh memberkati, sehingga mereka boleh memuliakan Tuhan melalui sekolah mereka, mereka boleh menjadi anak yang semakin pandai, semakin baik di dalam sekolah mereka ya Tuhan. Berkati juga untuk masa depannya, biarlah Engkau juga boleh memimpin, bahkan orang tua yang boleh ada, biarlah Engkau juga boleh berkati melalui kedua orang tua mereka,
mereka juga boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur. Kami serahkan teman-teman kami ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yo. Ayo anak-anak, sekarang kita mau memberikan persembahan ya. Kita nyanyi sambil kita nyanyikan lagu Pakai Hidupku Ini. Anak-anak bisa scan QR yang ada di layar ya. Bisa minta tolong papa mama kalian. Oke? Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikut-Mu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji, memuji Kristus Tuhan. Pakai mulutku ini, memberitakan Injil-Mu. Pakai hartaku ini, seluruhnya bagimu, bagimu ku relalah. Pakai kasihku ini, ku sembahkan padamu. Tahu Erika nggak ada suaranya. Ini selamanya bagimu, bagimu ku sembahkan. Itu ada. Ya. Sekarang waktunya bagi kita mau dengar firman Tuhan ya anak-anak ya. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar yang akan dipimpin oleh Sherlyn ya. Ya. Teman-teman ikut ya gerakannya ya. Dengar, aku tahu lagu itu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, sekarang waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan masuk ke breakout room ya, kelas besar dan kelas kecil ya. Oke, Rasa. Iya, Lasa. Iya, Lasa. Ya, anak-anak masuk ke breakout room. Lausa, Ya, breakout room-nya belum ada. ada, itu udah ada.
Aduh, buka mana. Selamat siang, Lausa. Selamat siang, Lausa. Selamat siang, Lausa. Ya, tunggu sebentar ya, tunggu semuanya masuk. Oke, kita mulai ya. Nah, langsung sharing. Selamat siang anak-anak. Tidak terasa kita udah 1 minggu. Selamat siang, Lausa. Siang. Semua sudah lihat screen-nya? Sudah, Lausa. Sampai 13. Janganlah kasih itu jangan kurang-kurang. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Citalah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Ayat yang kedua diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10-11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ayat hafalan yang akan kita hafalkan untuk minggu ini adalah diambil dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, hafalin ya anak-anak. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan kali ini akan membahas 12 pelajaran yang kita sudah ikuti selama 12 minggu yang lalu. Ya. Nah, yang pertama kita kembali mengingat tentang Deborah, hakim perempuan yang tangguh yang diambil dari Hakim-Hakim 4 dan 5. Ya, kita saksikan film berikut ini. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan,
Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju, kata Deborah. Baik, aku turut. Barak mengerahkan suku Zebulun dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Setelah dikabarkan kepada Sisera, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. Bersiaplah, sebab inilah hanya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tangannya. Bukankah Tuhan telah maju daripada kami? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Singgahlah Tuanku, silakan masuk, jangan takut. Berdirilah di depan pintu kemah. Dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah, tidak ada. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu. Dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Tetapi Yael mendekatinya diam-diam. Lalu dilantaknyalah, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lama. Apa yang kita pelajari dari Nabiah Deborah ya sebagai hamba Allah? Ada beberapa poin yang penting. Yang pertama, anak-anak Allah berharga di matanya. Allah telah menempatkan anak-anaknya sesuai dengan rancangannya. Jadi kebayang ya, Nabiah Deborah itu nggak pernah pergi berperang, tapi tiba-tiba bisa Tuhan taruh untuk memimpin umatnya dalam berperang. Ya, kemudian Allah kita tidak seksis. Seksis apa nih anak-anak? Seksis artinya tidak memperlakukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan atau perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Laki-laki dan perempuan dalam derajat yang sama. Karena perempuan diciptakan sebagai penolong yang sepadan. Ya, jadi jelas di sini kita beda. Mungkin ada ajaran-ajaran di luar sana yang membedakan derajat laki-laki sama perempuan gitu. Tapi Allah kita tidak. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa menempatkan perempuan untuk memimpin dan laki-laki untuk memimpin dalam peperangan dalam hal ini. Ya, kemudian Allah kita menyertai kita dan ikut berperang. Dan ikut berperang ini yang sangat penting. Kenapa saya bilang? Karena banyak sekali orang membela kutip Tuhannya, tetapi Tuhannya tidak ikut berperang gitu. Kalau Allah kita jelas, Allah kita yang memberi kemenangan dari cerita perang tersebut gitu ya. Kemudian rancangannya sempurna. Sempurna gimana maksudnya? Ya tadi kan ada kepala pasukan musuh, jenderal musuhnya yang kabur, tapi Tuhan bisa mengatur sedemikian rupa, akhirnya jenderalnya juga meninggal. Karena
begitu Tuhan ikut turun tangan, itu tidak ada siapapun yang bisa lolos gitu ya. Jadi Tuhan kita itu punya rancangan yang sangat sempurna dan Allah kita juga berkuasa. Ya, sangat berkuasa. Jadi di sini satu poin, pada saat kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan itu pasti menyertai kita. Ya, dan membuat apa yang kita lakukan itu berhasil dalam pelayanan kita. Nah, cerita yang kedua adalah cerita tentang Abigail, ya, wanita yang bijak dan pemberani. Mari kita saksikan film berikut ini. In the Bible, there was a rich man named Nabal who was known for being rude. Nabal had a large flock of sheep and goats, and a wife named Abigail. Unlike Nabal, Abigail was known for being sweet. Hi. Kok suaranya hilang? Iya, kok suaranya hilang. Nabal greeted him with nice words and asked him to supply Pantasan aja. nasty. Go away. He shouted insults at them and told them to leave. The men returned to David and told him the things that Nabal had said. David was furious. He told his men to grab their swords so they could get even with Nabal. Meanwhile, back at Nabal's farm, Abigail heard how poorly Nabal treated David's men. Oh, no. She knew her husband's bad attitude could mean trouble for them. So she gathered food and supplies and loaded them up on donkeys. David and his men stormed through the desert, ready to get revenge on Nabal. Suddenly, they saw someone approaching. It was Abigail. Abigail bowed down to King David and begged him not to hurt Nabal. She asked David to stop and think before he acted out of his anger. David took a deep breath and thanked God for sending Abigail to calm him down. David accepted Abigail's gift of supplies and went home instead of doing something he might regret later on. Hooray! Because Abigail asked him to think about forgiveness, David chose peace instead of anger. Nah, dari film itu, apa sih yang kita bisa ambil poin-poin penting? Yang pertama kita lihat ada ayat Alkitab yang mengatakan sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Ya, jadi dari sini jelas apa yang kita bisa petik dari apa yang dilakukan Abigail. Abigail itu proaktif dalam mencari perdamaian. Jadi begitu dia dengar, dia bukan pasif, tapi dia melakukan sebisa mungkin untuk mencegah timbul masalah. Ya, dan apa yang dilakukan oleh Raja Daud itu terbuka atas saran yang lebih baik. Jadi pada saat dia lihat Abigail, ini apa yang dilakukan Daud sedikit sulit ya anak-anak, karena pada saat kita panas kadang-kadang kita itu mau balas dendam dulu gitu ya. Tapi di sini Daud jelas sekali bahwa dia mengerti bahwa yang mempunyai hak untuk membalas itu Tuhan. Jadi pada saat Abigail melakukan sesuatu, Daud itu senang karena Tuhan mencegah agar dia tidak berbuat jahat. Ya, kembali lagi ditekankan bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Mungkin kadang kita diperlakukan orang tidak dengan baik, membuat kita marah, kita jengkel, tapi kita mesti ingat satu, bahwa pembalasan itu hak Tuhan, bukan kita yang mesti balas. Oke? Dari cerita kedua itu seperti itu. Nah, sekarang cerita yang ketiga tentang Barsilai. Nah, Barsilai ini seorang hamba Tuhan yang mengajarkan bagaimana melayani Tuhan itu bisa dengan segala macam cara gitu. Salah satu yang digunakan oleh Barsilai adalah menggunakan harta kekayaannya untuk melayani. Ya, jadi melayani dengan apa yang dimiliki. Dia juga tahu pada saat itu Raja Daud sedang istilahnya dikudeta sama anaknya sendiri. Kudeta itu diambil kekuasaannya sama anaknya,
sehingga dia masih dalam pelarian. Nah, pada saat dia pelarian dengan pasukannya, dia butuh makanan dan minuman dan lain-lain, itu Barzilai menyediakan. Ya, pada saat Barzilai melakukan suatu kebaikan, dia melakukan dengan ketulusan. Jadi dia memberi dengan ketulusan tanpa kutip pamrih gitu ya, mengharapkan sesuatu pembalasan, enggak. Tapi pada saat Raja Daud mau balas, apa yang dia lakukan? Dia lakukan adalah, ya udah, lu bawa aja si Kimram. Kimram itu mungkin dianggap sebagai anak dari Barzilai ini. Jadi dia bilang ya Raja Daud boleh memperlakukan sesuai apa yang dia kehendaki. Jadi di sini menunjukkan ketulusan Barzilai, walaupun kok diajak sama Raja Daud untuk balik ke kerajaannya, tapi Barzilai menolaknya dengan halus. Ya, jadi pada saat kita melakukan kebaikan, bukan untuk diselamatkan, tapi kita melakukan kebaikan karena kita bersyukur Tuhan sudah menyelamatkan kita. Jadi pada saat kita melakukan kebaikan, kita juga jangan menuntut untuk dibalas. Ya, Tuhan nggak buta, Tuhan pasti bisa yang membalas ke kita. Jadi kita jangan mengharapkan pembalasan dari orang lain. Yang keempat adalah Asaf. Asaf itu adalah musisi yang berbakat. Kita bisa baca dari Tawarik pasal 13, pasal 15 dan 16. Ya, di sini jelas sekali bahwa Asaf itu bisa banyak memainkan alat musik dan dia adalah salah satu yang memimpin pada saat Raja Daud mau memuji Tuhan, gitu ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa kita sebagai hamba Tuhan itu boleh melayani Tuhan dan sangat boleh melayani Tuhan dengan sesuatu yang memang kita suka lakukan dan sesuai dengan talenta yang kita miliki. Ya, misalnya kalau kita jago alat musik, kita mau melayani Tuhan, kita melayaninya itu harus dengan hati yang sukacita gitu. Kadang-kadang ada orang disuruh melakukan sesuatu buat Tuhan, tapi ngelakuinnya kutip, rada ngedumel gitu. Nah itu Tuhan nggak mau seperti itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, pada saat kita diminta untuk melayani Tuhan, kita usahakan memberikan yang terbaik. Karena ingat nih satu, ya, kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Ya, memberi di sini kutip ya, bukan berarti mesti beri barang gitu, enggak. Memberi di sini adalah kita bisa memberi pelayanan kepada Tuhan, melakukan yang sebaik yang kita bisa lakukan agar Tuhan kita senang gitu. Nah, yang berikutnya adalah tentang Raja Hizkia, raja yang saleh. Nah, di sini langsung refresh sedikit. Jadi ini cerita waktu Hizkia di Yerusalem dikepung sama tentara dari musuh gitu ya, di mana tentaranya itu dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian Hizkia bilang sama Tuhan, minta bantuan Tuhan, dan akhirnya melalui nabinya Tuhan berkata bahwa tidak ada satu anak panah pun yang bakalan masuk ke Yerusalem, dan esok akan semuanya pulang ke daerahnya melewati jalan yang sama. Nah, di situ janji Tuhan pasti, ya, janji Tuhan pasti dan tidak mungkin meleset sedikit pun. Ya, waktu dibilang tidak ada satu anak panah pun yang masuk ke Yerusalem, itu luar biasa. Nah, besokannya ternyata benar Tuhan itu melalui malaikat Tuhan itu membunuh habis 185.000 pasukan musuh. Jadi di sini jelas sekali Tuhan melindungi umatnya yang bersandar padanya. Jadi pada saat kita totalitas bersandar pada Tuhan, Tuhan pasti mengeluarkan satu jalan keluar yang di luar dengan akal kita, dan permasalahan kita pasti bisa diselesaikan. Ya, tidak ada satu masalah pun yang istilahnya cukup besar sampai Tuhan nggak bisa selesaiin, nggak mungkin, anak-anak ya. Pasti semua permasalahan kita Tuhan punya caranya untuk menyelesaikannya. Tapi kapan? Kalau kita memang bersandar dan memohon pada bantuannya, otomatis dia akan bantu kita. Sebagai hambanya, kita harus menjadi garam dunia. Ya, jadi di sini juga Hizkia saya kasih contoh ya, pada saat mulai pemerintahan pertamanya, dia itu membawa bangsa Israel untuk kembali pada Tuhan. Sehingga dengan bantuan Roh Kudus membawa orang-orang Israel pada waktu itu ke Tuhan. Jadi kita sebagai garam dunia juga kita harus memberi contoh gitu ya, agar kita bisa membawa teman-teman kita, keluarga kita kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah cerita tentang Mordekai. Ya. Mordekai adalah ayah angkat dari
Esther, yang mana Esther itu akhirnya menjadi jadi seorang ratu. Kemudian karena dia tidak mau sujud penyembah kepada Haman, di mana Haman itu adalah pejabat tinggi saat itu, jadi si Haman ini kesel ya, begitu kesel dia mau nanya, itu sebenarnya bangsa apa sih Mordekai, kemudian dia mau bunuh semua bangsa yang ternyata adalah bangsa Israel. Nah, waktu itu Mordekai informasikan ke Esther, dan Esther akhirnya bilang, ya udah, gua akan coba untuk ketemu raja, karena waktu itu ketemu raja itu nggak sembarangan ya, orang kalau hampir ketemu raja, menghadap raja tapi raja nggak suka, itu bisa langsung mati. Tapi ambil resiko itu karena Esther itu mau minta bantuan sama raja agar bangsanya tidak dimusnahkan, tapi menggunakan satu cara, akhirnya dia bisa bilang bahwa si Haman itu yang mau bunuh orang Israel, dan akhirnya orang-orang yang berencana mau bunuh bangsa Israel malah akhirnya jadi terbunuh oleh orang Israel. Ini membuktikan bahwa apa? Tuhan itu menghargai pada saat kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin ada resiko-resiko yang bisa terjadi. Ya, mungkin ada orang yang senang dengan gimana cara kita memberikan kesaksian kehidupan kita dengan lebih baik kepada orang-orang sekitar. Tapi nggak usah takut, orang-orang itu pasti akan dikalahkan oleh Tuhan, karena Tuhan itu akan melindungi umatnya selama kita benar-benar melakukan untuk Tuhan. Ya, Tuhan kita bukan Tuhan yang diam-diam melihat anak-anaknya sengsara, itu tidak akan dilakukan. Ini contoh spesifik di mana Mordekai itu melakukan dengan keberanian, dan Tuhan melindungi bangsa Israel dari pembunuhan massal tersebut. Berikutnya adalah tentang Yohanes dan Yakobus ya. Yohanes dan Yakobus ini adalah latar belakangnya adalah seorang nelayan, ya, mereka adalah nelayan, di mana Tuhan kalau mau menggunakan siapapun itu bisa. Seperti tadi udah dijelaskan di awal, menggunakan nabi udah, menggunakan raja udah, menggunakan kekayaan udah, menggunakan ratu juga udah tadi Esther ya. Bisa bikin orang dari nggak apa-apa naik bisa jadi seorang ratu dalam waktu sekejap, itu juga hal yang luar biasa. Di sini juga seorang nelayan. Jadi artinya apa? Di sini Tuhan mau point out bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan bisa mempergunakan dimanapun, asal ada asalnya, asal kita mau melayani Tuhan. Tuhan bisa mengatur pelayanan kita. Jangan sampai pada saat kita dikasih pelayanan, kita udah bilang, aduh nggak bisa. Jangan bilang gitu. Karena apa? Kalau nggak bisa, minta bilang Tuhan, kalau memang Tuhan mau saya ada di sini, mau saya melayani ini, tolong berikan segala sesuatu yang diperlukan agar saya bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Gitu. Jadi dengan kekuatan Tuhan. Jadi di sini juga Tuhan mau kasih satu pola pikir atau satu kejadian di luar akal manusia. Coba bayangin nih, orang yang pekerjaannya nelayan, kemudian disuruh berkhotbah, bersaksi, ya, memenangkan jiwa manusia. Ya, kalau di akal manusia mungkin akan bilang, masa nelayan sih yang bisa jadi pengkhotbah gitu atau yang bersaksi gitu. Mungkin banyak orang yang nggak bakalan bisa percaya dengan latar belakang seperti itu. Tapi Tuhan punya kuasa untuk merubah atau memberi sesuatu yang istilahnya yang diperlukan dalam pelayanan tersebut. Sehingga apa? Pelayanan itu pasti jadi luar biasa bagus. Gitu. Tokoh berikutnya adalah Yakobus. Jadi seperti gambar di sebelah kanan ini, Yakobus sedang menulis ya. Kita bisa melihat hasil karya tulisan dari Yakobus ini di dalam kitab Yakobus. Jadi kadang-kadang kita mungkin merasa, aduh, gue nggak fasih dalam berbicara. Nah, kalau misalnya nggak fasih dalam berbicara, kita bisa menggunakan talenta yang diberikan kita. Dalam hal ini, Yakobus melakukan penulisan dari kitab Yakobus itu. Kita bisa lihat bagaimana dia menulis dengan sangat jelas agar kita sebagai hamba Tuhan itu dapat melakukan segala sesuatu dengan pola pikir yang baik. Ya, jadi mendapat karunia dari Tuhan untuk melakukan penulisan kitab tersebut. Setiap kita dikasih tugas oleh Tuhan, jangan lihat sebagai itu sebagai suatu permasalahan, tapi kita mesti cocokin nih apa yang cocok dengan kita dan kita lakukan yang terbaik dalam melakukan pekerjaan Tuhan.
Itu adalah Priscilla dan Aquila. Dia sama-sama Paulus, pekerjaannya sama kayak Paulus sebagai tukang kemah, dan dia sering mengikuti Paulus dalam pelayanannya, sehingga mereka sering sekali mendengar Paulus, sehingga mereka mempunyai pengertian yang cukup baik tentang jalan Tuhan. Jadi pada saat ada seseorang yang sering mengajarkan jalan Tuhan namun ada sedikit kurang informasi, kedua orang ini membantu atau memberi dukungan, menjelaskan ulang secara teliti, walaupun mereka bukan pakarnya, tapi karena kebiasaan, sehingga mereka bisa memberikan arah yang lebih baik. Jadi dalam hal ini kita jangan pernah berpikir bahwa dalam pelayanan Tuhan itu semua karena kemampuan kita sendiri, ya, sehingga kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Bukan, tapi Tuhan itu selalu memperlengkapi diri kita sebagai hamba Tuhan selama kita mau mendengarkan dan belajar sungguh-sungguh tentang firman Tuhan. Tuhan itu nanti akan membuka jalan pelayanan apa yang cocok buat kita. Yang berikutnya Titus. Titus ini merupakan salah satu orang kepercayaan dari Paulus, ya, di mana dia diminta untuk melakukan pelayanan di Kreta, ya, sehingga yang ditugaskan ini sedikit berat karena dia harus melakukan menjadi teladan. Hidup kita sebagai orang Kristen itu kita harus menjadi teladan, kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita itu dengan hati setulus mungkin, ya, dengan bantuan Tuhan udah pasti. Bagaimana cara kita bisa melakukan sebaik mungkin supaya kita punya hidupan kita ini bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi bisa menjadi satu teladan melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi apa yang kita ucapkan benar-benar kita lakukan, gitu ya, sesuai dengan firman Tuhan. Tokoh berikutnya adalah Onesimus. Onesimus ini yang dibahas sama Lause Stefan minggu kemarin, yaitu seorang budak yang melarikan diri, kemudian setelah dia mengenal Tuhan, Rasul Paulus minta dia balik kepada tuannya, Filemon. Dari kisah ini apa sih yang membuat kita belajar sesuatu? Bahwa Tuhan bisa menggunakan Anda dimanapun posisi Anda seperti apa. Tapi dalam posisi itu kita bisa menjadi terang begitu kita bertobat. Karena bagi saya Onesimus itu punya satu karakter yang menarik gitu ya. Setelah dia bertobat dia berani balik ke tuannya. Seperti yang minggu kemarin diceritain sama Rasul Stefan, bahwa balik ke tuan itu punya risiko yang besar. Yaitu bisa aja dilaporin ke yang berwenang saat itu dan bisa mendapat hukuman mati karena dia sudah lari sebagai budak. Dia lakukan karena Tuhan memerintahkan bahwa kita bisa melakukan apa yang benar. Jadi buat seorang budak itu nggak boleh melarikan diri, karena melarikan diri itu salah satu salah, gitu, tindakan yang salah secara hukum. Jadi dengan dia balik itu, Paulus juga bantu backup gitu ya, supaya Filemon memaafkan Onesimus. Jadi mungkin dalam kehidupan kita kadangkala kita diperhadapkan dengan sesuatu yang dipilih antara kita mau melakukan pekerjaan Tuhan atau melakukan kehendak kita menghindari pekerjaan Tuhan. Dengan segala resikonya, kita harus benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Dan nggak usah takut, Tuhan pasti akan melindungi kita pada saat benar-benar kita mau melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi dimanapun anak-anak bersikap, baik kepada orang tua, kepada teman, kepada saudara, lakukan Tuhan mau kita gimana. Pada saat kita tahu, kita yakin Tuhan mau kita berbuat baik, kita melakukan apa yang Dia mau, kita nggak usah takut dengan resiko yang mungkin timbul. Yang penting kita benar-benar bersandar pada kekuatan Tuhan, agar Tuhan memberi keberanian kepada kita untuk melakukan apa yang kita takut untuk lakukan, dan juga melakukan dengan sukacita. Jadi kalau Lause boleh rangkum secara dari 12 cerita tokoh ini, bahwa satu, Tuhan menempatkan kita di mana kita tetap bisa melakukan firman Tuhan. Yang kedua, pada saat kita ketakutan, kita nggak usah takut, kita doa sama Tuhan supaya Tuhan memberi kekuatan dan juga memberi jalan keluar. Yang ketiga, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk kita bertobat dan bersandar pada Tuhan. Tidak ada. Ya, Tuhan pasti memaafkan dosa kita apabila kita bertobat dan tidak mau melakukannya. Karena kasih Tuhan begitu besar. Tuhan mau kita menjadi anak-anaknya.
Kemudian kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin sulit untuk melakukan apa yang Tuhan mau, tapi kita bersandar pada Tuhan pada saat kita merasa kurang hikmat, kita bisa minta sama Tuhan pada saat kita kurang berani, kita bisa minta sama Tuhan kurang berani. Ya, jadi anak-anak terus lakukan apa yang Anda bisa lakukan untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Sekarang kita tutup dalam doa, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Kau berikan pada kami pada hari ini. Kiranya Engkau mau menerangi hati kami agar kami dapat lebih mengerti di dalam, dapat mempraktekkan firman-Mu di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan banyak sekali kekurangan yang kami miliki, baik hikmat, baik keberanian, dan mungkin ada rasa ketidakmampuan kami dalam melakukan firman-Mu. Tapi kami percaya Tuhan pada saat kami bersandar dan Engkau selalu memperlengkapi apa yang kami butuhkan, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dengan lebih baik. Kami serahkan segala sesuatunya hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, jangan lupa sekarang kita masuk ke pecah kelas. Jadi jangan tinggalkan dulu, masuk ke kelas masing-masing. Tinggal pilih di breakout room. Oke? Mm-hmm.